Apa saja unsur-unsur tanah jarang? Halo para pecinta teknik. Hari ini kita akan menyelami dunia material yang sangat penting sekaligus misterius, yang menggerakkan teknologi modern dan menjadi pusat banyak diskusi global. Kita sedang membicarakan unsur-unsur tanah jarang. Dan kamu pasti sudah pernah mendengarnya, kan? Mereka sering muncul di berita dalam artikel tentang teknologi. Tapi apakah kamu benar-benar tahu apa itu? Dan mengapa mereka begitu sangat diburu? Jadi, apa sebenarnya unsur-unsur tanah jarang itu? Ketika kita berbicara tentang tanah jarang, gambaran pertama yang muncul di benak adalah sesuatu yang sangat langka. Hampir seperti permata tersembunyi, bukan? Tapi di sini kita sudah menemukan kejutan besar pertama. Mereka tidak begitu langka di kerak bumi, seperti yang tersirat dari namanya. Sebenarnya, beberapa di antaranya bahkan lebih melimpah daripada tembaga dan timbal. Jadi, jika mereka tidak begitu langka, kenapa namanya logam tanah jarang? Istilah tersebut berasal dari kesulitan menemukan mereka dalam konsentrasi yang ekonomis, dan terutama memisahkan mereka satu sama lain. Bayangkan kamu punya sebuah kotak pasir yang penuh dengan bola-bola kecil berwarna-warni yang tercampur. Bola-bola itu sebenarnya tidak langka, tapi memisahkan mereka satu persatu berdasarkan warna itu sangat merepotkan. Dan itulah yang membuatnya menjadi istimewa dan sulit didapatkan. Kesulitan dalam ekstraksi dan pemrosesan inilah yang benar-benar memberikan mereka status sebagai unsur langka dalam konteks komersial dan industri. Secara kimia, unsur tanah jarang adalah sekelompok 17 unsur kimia tertentu. Mereka termasuk 15 plantanida, yaitu lantanum, cerium, praseodymium, neodymium, prometium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, iterbium, dan lutetium. Selain dua unsur yang perilakunya sangat mirip dan sering ditemukan pada deposit mineral yang sama, yaitu skandium dan yttrium. Semua unsur ini memiliki sifat kimia dan fisika yang mirip, sehingga pemisahannya menjadi tantangan tersendiri. Namun, justru kemampuan untuk memanipulasi perbedaan kecil ini yang membuat mereka sangat berharga bagi teknologi modern. Sekarang kita sudah tahu apa saja dan mengapa. Nama jarang mungkin agak menyesatkan. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa unsur-unsur ini begitu diinginkan hingga dianggap sangat penting bagi ekonomi dan keamanan banyak negara? Jawabannya terletak pada sifat unik yang mereka miliki. Mereka bukan sekedar logam biasa. Mereka memiliki karakteristik yang dalam jumlah kecil dapat secara radikal mengubah kinerja produk dan teknologi yang kita gunakan setiap hari. Mari kita lihat beberapa contoh yang menunjukkan kekuatan dari unsur-unsur ini. Pikirkan tentang perangkat elektronik yang Anda miliki di rumah, seperti ponsel pintar Anda, televisi layar datar Anda, komputer Anda. Tanpa unsur tanah, jarang, banyak dari perangkat itu tidak akan ada seperti yang kita kenal sekarang. Europium dan terbium, misalnya, digunakan sebagai fosfor yang memancarkan cahaya merah dan hijau masing-masing, yang sangat penting untuk warna-warna cerah yang Anda lihat di layar. Yttrium dan europium juga ditemukan pada lampu fluoresen dan LED, membuatnya lebih efisien dan tahan lama. Tapi bukan hanya di layar, mereka bersinar. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang membuat headphone begitu kecil, tetapi menghasilkan suara yang begitu kuat? Atau apa yang membuat motor listrik pada mobil begitu efisien? Jawabannya ada pada magnet super kuat, neodymium, yang dikombinasikan dengan dysprosium adalah rajanya magnet permanen. Magnet-magnet ini sangat kuat untuk ukurannya, sehingga menjadi sangat penting dalam hard disk komputer, motor mobil listrik dan hibrida, generator turbin angin, dan bahkan pada motor getar di ponsel Anda. Tanpa mereka, mobil listrik kita akan jauh lebih tidak efisien, dan turbin angin yang menghasilkan energi bersih akan menjadi sangat besar dan tidak layak secara ekonomi. Selain itu, unsur tanah jarang adalah katalisator penting di berbagai industri. Cerium digunakan dalam konverter katalitik mobil,
membantu mengurangi emisi polutan dari mesin pembakaran dalam. Cerium juga sangat penting dalam pemurnian minyak bumi dan produksi kaca, serta pemolesan layar presisi seperti pada smartphone Anda. Kemampuannya untuk mempercepat reaksi kimia secara efisien dan cukup berkelanjutan adalah salah satu alasan mengapa industri modern sangat bergantung padanya. Apakah Anda suka kacamata hitam atau lensa kamera berkualitas tinggi? Lanthanum mungkin ada di sana, meningkatkan pembiasan cahaya dan kualitas optik. Dan dalam dunia medis, gadolinium digunakan sebagai agen kontras untuk MRI, memungkinkan dokter melihat organ dan jaringan dengan lebih jelas. Tapi bagaimana unsur-unsur ini bisa memiliki begitu banyak aplikasi berbeda? Mulai dari layar ponsel hingga pemeriksaan medis. Inilah beragam sifat yang dimiliki oleh masing-masing dari 17 unsur ini, yang membuatnya begitu serbaguna dan tak tergantikan. Bahkan dalam industri pertahanan dan dirgantara, pentingnya unsur tanah jarang tidak bisa disangkal. Unsur-unsur ini digunakan dalam sistem bidik laser, sensor, dan perangkat komunikasi canggih, memastikan berfungsinya peralatan berteknologi tinggi. Dan dengan kemajuan teknologi seperti komputasi kuantum dan kecerdasan buatan, permintaan akan unsur-unsur ini hanya akan terus meningkat, mendorong pencarian sumber dan metode ekstraksi baru. Sekarang, jika unsur-unsur ini begitu melimpah, mengapa begitu sulit dan sangat merugikan lingkungan untuk mengekstraknya? Meskipun secara geologis tidak langka, konsentrasinya, proses penambangan, dan terutama pemisahan kimia dari unsur-unsur ini sangat kompleks, memakan waktu, dan menghasilkan limbah beracun, seringkali radioaktif, karena keterkaitannya secara alami dengan mineral yang mengandung thorium dan uranium. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di dekat tambang dan wilayah tersebut. Secara historis, Tiongkok mendominasi produksi dan pemrosesan unsur-unsur ini, menguasai porsi yang signifikan dari pasar global. Konsentrasi rantai pasokan di satu negara ini memiliki implikasi geopolitik yang sangat besar, karena gangguan apapun dapat memengaruhi produksi teknologi penting di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara telah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menemukan cadangan baru dan metode pemrosesan yang lebih bersih serta efisien, dengan tujuan mengurangi ketergantungan dan memastikan pasokan yang stabil. Selain itu, ketergantungan global yang semakin meningkat terhadap unsur tanah jarang telah meningkatkan ketegangan geopolitik, seperti yang saya katakan. Tiongkok yang menguasai lebih dari 60% produksi dunia dan hampir 90% pemurnian material ini, telah menggunakan posisinya yang dominan sebagai alat strategis dengan memberlakukan pembatasan pasar yang memengaruhi rantai pasokan global. Konsentrasi pasar ini pada satu negara dalam produksi energi, yaitu Tiongkok dalam produksi. Tiongkok dalam produksi energi, dan Tiongkok dalam produksi energi. Tiongkok memiliki potensi besar dalam produksi dan pembangkitan energi. Tiongkok memiliki kapasitas produksi energi dan pembangkitan energi. Tiongkok juga memiliki kapasitas besar dalam produksi dan pembangkitan energi di tingkat regional, khususnya di daerah yang kaya akan sumber daya tersebut, di mana kepentingan ekonomi dan strategis saling terkait. Mengubah elemen-elemen tersebut tidak hanya menjadi komoditas yang berharga, tetapi juga menjadi kemungkinan pemicu perselisihan internasional. Jika Anda sudah sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum. Beri like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika Anda merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota untuk membantu kami terus membuat konten di platform ini dan disebutkan dalam video kami. Dan jika Anda penasaran, ingin tahu lebih banyak tentang kursus yang kami rekomendasikan, silakan akses kode QR di samping ini atau tautan di deskripsi video untuk mendapatkan akses ke berbagai peluang untuk mengembangkan berbagai keterampilan yang akan memberi nilai tambah bagi karir Anda. Dan apakah Anda sudah tahu tentang unsur tanah jarang? Apakah Anda membayangkan bahwa unsur-unsur ini begitu sering kita jumpai dan penting dalam kehidupan sehari-hari kita? Tinggalkan komentar di sini karena saya ingin tahu. Di sebelah sini ada dua pilihan video menarik yang perlu Anda tonton untuk memperluas pengetahuan dan memuaskan rasa ingin tahu Anda.
Dan jika Anda ingin mendukung kami, beri like, subscribe ke channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota channel ini. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.